MUI mengeluarkan haram hukumnya menggunakan dana itu. Nah, kita nggak tahu. Karena kan yang memutuskan MUI, mereka para ulama gitu. Kita nggak tahu bagaimana. Sementara yang pada daftar harus ke budget ngeso, ini daftar selawe. Ngeso pelunasan kira-kira ya 11. Nek 2019. 2019 itu pelunasan masih 11 sampai 15. Begitu 2022 pelunasan sudah mencapai 30-an orang. Dulu Bapak Ibu juga mungkin berpikir seperti itu, daftar selalu besok pelunasan kira-kira ya 20-an lah perkiraannya. Tapi kenyataannya sekarang ya itu dinamika yang terjadi sebelum keberangkatan banyak sekali. Kemudian di asrama haji. Di asrama haji itu Bapak Ibu, kalau tahun 2019 itu yang berangkat adalah 93 kloter dalam 1 bulan. 1 bulan keberangkatan itu dalam 40 hari. Jadi 90 kloter itu diatur keberangkatannya dalam 1 bulan. 1 hari berarti ada 3 penerbangan. Kalau 1 hari ada 3 kali penerbangan, maka masuk keluar dan itu di asrama haji begitu cepatnya. Ya, Bapak Ibu berangkat dari Wonosobo jam 5 subuh sampai Solo jam 9 atau jam 10 pagi. Jam 5 pagi besoknya Bapak Ibu sudah harus siap-siap berangkat jam 10 pagi lagi. Jadi 24 jam moving itu cepat. Baru pindah nember ngaso. Nek orang yang adaptasinya lama, penyesuaiannya lama, ya Allah itu belum sempat ngapa-ngapain udah bergerak lagi di pesawat sehari semalam 13 jam. Baru nyampe pesawat, udah nyampe ke Madinah, masuk asrama, baru mau ngapalin, jebulannya besok duduk, walah jebulannya nganggo lift, walah jebulannya pintunya pakai tunjuk-tunjuk, lagi. Baru mau menyesuaikan, wis pindah lagi ke Mekah. Jadi movingnya pergerakan jamaah haji itu banyak sekali, ya. Selama di Arab Saudi, tadi saya sedikit bercerita permasalahan yang ada. Kemudian setelah kepulangan Bapak Ibu juga masih harus dipantau. Jadi inilah rentetan kegiatan pemerintah, termasuk kami teman-teman di Puskesmas untuk keberangkatan Bapak Ibu sekalian. Ya, lanjut Mas. Nah ini dasar hukumnya Bapak Ibu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional. Jadi ini adalah pemerintah agen duwe gawe. Ya kan Bu, Pak? Nasional, ya. Merupakan yang menjadi tanggung jawab pemerintah di bawah koordinasi menteri. Nah, menteri dalam hal ini ada banyak menteri yang terlibat. Menteri Kesehatan dan pastinya Menteri Agama, ya Bu, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan itu terlibat di dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kenapa? Kok sampai Menteri Pertahanan terlibat bareng Bu Dokter? Kan ini ibadah. Bapak Ibu pernah dengar ada orang umroh yang ditangkap gara-gara aneh-aneh bawa bendera apa namanya? Bendera organisasi kita, bawa pamernya di sana. Wah, saya sudah sampai di sini. Ini organisasi saya bangga. Tangkep. Ada larangan-larangan tertentu di tempat-tempat tertentu nggak boleh ngerokok. Ngerokok di sana, kena tangkep lagi. Nah itu urusan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri. Jadi banyak sekali yang terlibat, ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian menteri itu akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan departemen, ya, lembaga, instansi terkait dan pemerintah Arab Saudi. Jadi ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, ya, terkait dengan ibadah itu adalah kewajiban dari Kementerian Agama untuk menerapkan. Tapi terkait dengan kesehatan itu adalah kewajiban kami untuk menerapkan. Ya. Kemudian yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016, ya. Ini tentang istitoah kesehatan haji. Peraturan ini mengatur tahapan pemeriksaan kesehatan yang harus dilalui calon jamaah haji sebelum berangkat ke tanah suci. Beberapa waktu yang lalu saya sempat menerangkan
duit alias uang. Yang namanya mampu bukan hanya permasalahan mampu secara uang, secara kaya raya, bukan hanya itu. Tetapi pelaksanaan ibadah haji adalah man istito'a ilaihi sabila. Sabila apa Bapak Ibu? Kata dasarnya artinya jalan. Siapa yang sanggup berjalan ke sana? Kenapa disebutkan berjalan? Sa'i, tawaf, apa naik motor? Nah, lempar jumroh apa naik motor? Jalan. Itu sebabnya kemudian mulai dari tahun 2000 pemerintah itu gencar sekali kesehatan haji. Kenapa? Karena pemerintah nggak kepingin warga negara Indonesia itu cuma ngantar nyawa ke sana, nggak kepingin. Kepengennya itu warga negara Indonesia meskipun di negeri orang tetap sehat, ibadahnya lancar, ya. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesehatan haji. Nah, di peraturan ini disebutkan penyelenggaraan kesehatan haji itu dimulai pada saat Bapak Ibu mendaftar haji. Harusnya itu sudah terbentuk kelompok-kelompok untuk dibina. Bapak Ibu sekian puluh tahun yang akan datang naik umur panjang, benar gak? Ibu, ada yang sudah mendahului sesama para pendaftar di tahun 2012? Yang sudah mendahului menghadap malaikat? Ada. Makanya harusnya sejak Bapak Ibu mendaftar di tahun 2012 itu pemerintah sudah tanggap. Tetapi kita susah sekali untuk dikumpulkan. Hari ini saja niat mengumpulkan untuk menerangkan mengenai hasil pemeriksaan Bapak Ibu sekalian supaya tahu itu nggak semuanya datang karena nggak penting. Ya, jadi nah itu supaya jamaah itu dapat menunaikan ibadahnya dengan lancar, sehingga apa yang menjadi harapannya itu hajjan mabrurun itu betul-betul tercapai. Di sana beribadah tenang, meskipun ibadah haji itu perjuangan yang luar biasa, sangat-sangat luar biasa, ya. Tetapi Bapak Ibu bisa tenang beribadah karena bab kesehatan nek pegel-pegel dokternya orang kita, orang Indonesia. Jadi kan kok basa Jawa poho ana ya iso semaur dokternya. Tapi nek misalnya tidak ada petugas dari negeri kita sampai di sana yang ada dokter dari luar, yang ada pakai bahasa Arab, yang ada pakai bahasa Inggris, mau bilang apa? Kalau ditanya, misalnya maaf ya Bapak Ibu, ibunya siapa? Sumina. Miss Sumina, where do you come from? Indonesia. Terus dia tanya, are you in Indonesia? About your health? Ibu tahu? About your health in Indonesia? How about your health in Indonesia, Ibu? Bingung kan? Sama, saya juga nggak begitu pintar Bapak Ibu bahasa Inggris. Tapi ketika saya berangkat ke sana, saya berusaha belajar. Kenapa? Karena saya tugas. Nanti saya berhadapan dengan dokter-dokter sana yang kalau ada orang Indonesia nggak ada pendampingnya, dipanggil, hai Indonesia, come here. Saya nggak kenal siapapun jamaah ini dari mana, saya nggak kenal. Tetapi karena saya pakai bendera Indonesia, ya Bapak Ibu, ini seragam tugas, ada yang rompi, ada yang jaket. Jadi karena saya orang Indonesia, ada bendera Indonesia di sini, saya akan dipanggil, hai Indonesia, come here. This is man, this is woman from Indonesia. Ini orang Indonesia, ini laki-laki, ini perempuan orang Indonesia. Bagaimana dengan kesehatannya? Tolong tanyakan kepadanya, kami ingin tahu. Ibu cerita ke saya cerita ke mereka dalam bahasa Inggris, bahasa Arab.
nek nggak ada orang Indonesia di sana, kue rak ciloko. Gitu Bu. Meh menyang oleh-oleh onta, ya berapa? Bingung tuh kita. Saya di sana juga dulu terpaksa belajar bahasa pasar, belajar bahasa itu belajar terpaksa. Hai Aki, kamu sama Tuhan. Berapa harganya? Harganya 40.000 katanya. Saya dulu sering ketika mbah-mbah mau belanja, Bu Yos kaca ini tak belanja, oh orangnya Bu. Nggak lama nanti jadi jajak gitu kok kayak apa. Alhamdulillah gitu Bu. Ya, jadi itu. Ketika nah ini sebelum keberangkatan Bapak Ibu sekalian, itu background di Musdalifah, background ini. Nanti saya perlihatkan beberapa kondisi. Di daerah asal, pemeriksaan kesehatan sudah ya Bu, pemeriksaan pertama kali mendaftar, kemudian kemarin. Nah hari ini juga kami akan menerangkan kepada Bapak Ibu sekalian hasilnya. Nanti akan dibagikan oleh teman-teman, Bapak Ibu pegang hasil sendiri-sendiri. Lalu setelah hasil pemeriksaan itu, ada beberapa yang mungkin perlu dievaluasi. Misalnya, ya. Di sini ada pemeriksaan tentang hemoglobin, tentang gula, kolesterol, trigliserid. Kalau itu hasilnya nggak bagus, maka itu perlu dikoreksi, perlu dievaluasi selama menunggu keberangkatan. Kondisi itu harus kembali baik, harus kembali normal atau mendekati normal. Ya. Kemudian setelah itu dilakukan pembinaan kesehatan. Seperti sekarang Bapak Ibu. Karena sekali lagi saya katakan, tadi di awal saya bercerita dalam pelaksanaan haji itu kan Bapak Ibu dibagi per kelompok nih nanti, per regu, per rombongan. Satu regu isinya 10 orang, satu rombongan isinya 40 sampai 50 orang, ya. Jadi dalam satu rombongan ada 4 regu sampai 5 regu. Dalam satu regu ada 10 orang atau kurang dari 10 orang. Gitu. Dan kemudian ketika di sana Bapak Ibu nggak bisa kayak di sini. Pengen kamar yang empuk, yang nyaman, yang longgar dan lain sebagainya. Kenyamanan itu. Kalau di sana nggak bisa. Bareng-bareng. Ada yang satu kamar 5 orang, 6 orang, ada yang satu kamar 3 orang, ada. Dan kemudian kepribadian masing-masing orang tidak sama. Tadi saya ceritakan di awal, ada sekresi aneh pol. Bangun jam sekian toto-toto rapi banget. Ana sing kemprohe ora umum, barangkali juga malas mandi. Gitu Bu? Barangkali dia ganti baju brok taruh di tempat tidur temannya. Ganti kerudung brok, taruh lagi di tempat tidur temannya. Baju kotak brok, lempar di bawah tempat tidur. Ada yang seperti itu. Nah, bagi orang yang terbiasa rapi, pemandangan ini merusak mata dan akhirnya menimbulkan keluh kesah di dalam hati. Selama 40 hari kita di sana, perbanyak ibadah, kurangi keluh kesah. Tapi Bu Yos, yang di depan mata ini loh komprohe orang umum, menaiki simbah-simbah orang pendampingnya, dititipkan saya kan juga mau ibadah toh, tapi iya iki. Hah? Dulu di tahun 2019 saya menemui sepasang suami istri masih muda, masih sehat, berasal dari salah satu kecamatan di Wonosobo, dititipi oleh keluarga Simbah A. Mbah ini perempuan. Waktu itu 2019 itu belum begitu ketat pemeriksaannya. Nah sekarang sudah sangat ketat. Orang yang kira-kira dimensia boleh berangkat. Nah Simbah ini begitu sampai di Madinah, karena kami waktu itu masuk di gelombang pertama. Jadi kami pertama mendarat di Madinah. Sampai Pak di Madinah mau naik bis. Kita semua udah naik bis nih, ya. Tapi karena saya dokter, saya belakangan. Saya memastikan seluruh anggota kloter saya sudah terangkut dan dalam kondisi yang sehat.
Saya bagaimana? Ternyata Sinta ini lagi digeret-geret sama teman-temannya. Bahaya, cepat karena nggak bisa. Bis itu begitu nyampe berapa menit langsung berangkat gitu. Jadi tidak ada waktu menunggu. Sinta ini nggak mau. Orang gelap nyompan Bali. Ya, anggaplah di sini yang agak jauh di sana Jonggolsari misalnya ya Pak Bu. Nyompan Bali nek Jonggolsari, nek gelap, nek kene subuh, sama Arab buka ganti daster, gak mau naik, sama sekali gak mau naik. Oh ora ciloko. Saya belakangnya bisa kayak gitu. Ya, dia mengalami demensia, dia mengalami lupa ingatan. Begitu sampai di sana dia minta kembali ke daerah asalnya. Saya lari terkopoh-kopoh, jadi itu bawa ransel gede, melayu untung kalau air udah gede ya Pak Bu. Nek gede dia, nek melayu-melayu kan gede ya Bu, nggak dilindung ya. Gitu. Ya, saya lari, Simba pripun, Simba ajeng teng pundi? Kula ajeng wangsul nang Jonggolsari. Niki kula mboten betah teng mriki. Anake kula nembe mati wingi seminggu lagi dereng tak resiki kuburane niku. Kula dereng nganu kembang. Jawabannya seperti itu. Nah kami petugas itu kan harus punya trik gimana caranya Simba ini bisa naik tanpa paksaan, tanpa kekerasan. Nggih mbah monggo nderek kula nggih ajeng teng Jonggolsari. Mangke medake sareng kula. Nggih, sudah manut nggih kalian kula nggon nderek. Naik. Yes kok iso? Ayo ditonke wae. Simbah mau pulang ke Jonggolsari, ayo naik, nggak apa-apa. Leres Bu niki ajeng teng Jonggolsari. Leres niki sakniki pemerintah wis sugih bisa wis apik ana asline niki, Mbak. Dosa ngapusi ya dosa, tapi kan demi saya tidak bermaksud untuk melecehkan untuk apa, tapi mungkin cara itu yang bisa kami gunakan untuk menarik Mbak ini naik. Sampai hotel hari kedua. Hari pertama oke, capek tidur, gitu. Hari kedua yang terjadi kain kan bawa kain sarung, bawa kain jarik biasanya ya Pak, diminta jariknya digelar, gitu. Lambine totoni kabeh, jirek, geret. Mbak ajeng teng pundi, ajeng wangsul. Itu setiap hari terjadi begitu. Itu satu jamaah yang tua. Dan akhirnya apa? Suami istri yang dititipi ini tadi nganglung, buyos mboten saguh ngurus niki. Kula tidak mriki ajeng ibadah. Ketitipan simbah ini dari keluarganya mboten enten napa-napane, garingan. Lo mboten mawon. Tak titipaken petugas kesehatan. Memangnya kami itu babysitter. Ngurusin satu orang itu tok, lah yang 349 lain nggak diurusi, yang siji tok diurusi. Lalu pindah ketua rebu, gue Pak jenengan namun Pak sing ngurusi, kan jenengan ketua rebu. Yang boten kados niku Pak, nek kula kan boten pati kenal kali sing bae. Ya ketua rombongan gue pripun iki carane. Nah itu dorong-dorong kan. Baru satu. Yang kedua, tidak terbiasa menggunakan kloset duduk, tidak terbiasa menggunakan shower mandi, sibuk golek ember ngapo. Iya, karena nggak bisa pakai kloset duduk, ada buangan air di situ, cabut, buangan air godok, tuh sakmene gede. Dan itu urusan siapa? Bu dokter. Diurusi tak niku. Nah, yang satu kamar, lah kula mboten anu lah nek kamar kali niku jorok. Wong pipis di sembarang-sembarang terus niku kula mboten. Jadi itu yang perlu kami kenalkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, lanjut. Oke, Bapak Ibu, rangkaiannya sebelum keberangkatan, pertama kali saat mendaftar sebagai syarat mendaftar, yang kedua, pemeriksaan kedua pada saat akan berangkat merupakan syarat untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji.
Jadi kalau pada tes kesehatan kali ini Bapak Ibu dinyatakan tidak lolos, sementara ditunggu 2 bulan. Bisa nggak secara kesehatan orang ini diberangkatkan? Nggak bisa, berhasil, kesehatannya itu dibina, membaik, enggak, lunasi. Tapi nggak bisa, mohon maaf, batal berangkat. Nyari pengganti nggak bisa. Tahun berikutnya kalau mau nyari pengganti. Tuh, kalau sekarang. Ya. Kemudian evaluasi pemeriksaan hasil kesehatan tadi. Kalau Ibu dinyatakan, Bapak Ibu dinyatakan tidak istitoah sementara, maka selama masa persiapan menunggu dikasih waktu 1 bulan sampai 2 bulan untuk mempersiapkan Bapak Ibu menjadi sehat. Sehat, oke, berangkat. Kalau tidak bisa. Lalu selama menunggu masa keberangkatan diadakan pembinaan. Nah, Bapak Ibu mohon maaf sekali saya sampaikan, karena kecintaan saya dengan penyelenggaraan ibadah haji, karena saya sudah merasakan bagaimana perjuangannya, maka hanya saya yang concern mengadakan kelas bimbingan manasik kesehatan haji, dan itu tidak dipungut biaya. Kami tidak memungut biaya. Serupiah pun kami tidak memungut biaya dalam penyelenggaraan ini. Adapun kami mengundang narasumber dan lain sebagainya, mereka pun tidak dibayar. Kenapa? Saya merasa bahwa saudara-saudara saya akan berangkat, saya ikut berbahagia, saya ikut bergembira. Saya memberikan cerita supaya di sana nanti saudara-saudara saya semua bisa mandiri, bisa sehat, terus pulang pokoknya semuanya lancar. Ketemu lagi di sini dengan sehat. Itu yang saya rasakan. Setiap kali saya mendengarkan kalimat talbiyah musim haji itu merinding doa saya. Pengen ikut tapi lah ya, iya ya Bu ya, umur antriannya saya semua ya Pak. Ya sudah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini jiwa saya bisa sampai ke sana mengiringi Bapak Ibu sekalian. Ya, lanjut. Nah Bapak Ibu, di asrama haji calon jemaah haji berangkat dari daerah asal dan memasuki asrama haji 12 sampai 24 jam sebelum keberangkatan. Tadi saya ceritakan. Ya. Di luar daripada ini, ritual yang Bapak Ibu lakukan sudah banyak banget ya Pak Bu. Ritualnya pokoknya sebulan sebelum berangkat tamunya harus rindu. Benar? Biasanya. Ya toh? Sampai 10 menit sebelum berangkat aja masih ada tamu yang ngalah barokah. Benar? Capek? Iya. Pada saat di asrama haji jangan berpikir kalau Bapak Ibu bisa tidur dengan nyaman. Nyampe Bapak Ibu di sana dikumpulin duduk manis seperti ini per kloter, per regu, per rombongan. Saya pakai kursi roda duduk paling depan sendiri. Bapak Ibu datang disambut oleh petugas kloternya. Ada 5 orang petugas kloter sudah berdiri jajar menyambut Bapak Ibu sekalian, memperkenalkan diri. Kenalkan Bapak Ibu, saya petugas kloter sekian, nama saya siapa, saya sebagai apa. Kalau ada apa-apa Bapak Ibu boleh menghubungi saya. Kenal dalam waktu singkat seperti itu? Lupa. Kecuali kalau orangnya kayak Buya, soko-soko, Bu, halo, Bu, sini Bu, Pak, sini Pak. Kecuali kalau orangnya kayak gitu, pernah. Tapi kalau, monggo Bapak Ibu, 2 hari lagi, Bu, sehat. 3 hari lagi, Ibu, ada masalah? Ada yang kenal? Ya ada. Maka menjadi petugas haji juga ada dipilih-pilih orang yang memang bisa melayani, tidak sembarangan. Dan jadi petugas haji bukan uang dari jamaah berangkatnya. Menjadi petugas haji itu uang dari kementerian yang memberangkatkan, bukan uang jamaah haji. Karena beberapa orang dulu ketika itu saya sempat mendengar, kan petugas kan pangkatnya dibayar dewek. Duitnya dewek ini dikumpul-kumpul, kok nggak petugas yang mangkat punya? Karena pemerintah sudah menganggarkan keberangkatan haji tahun 2019 itu ada 93 kloter, dihitung 93 kali 5 orang berapa biayanya,
ongkosnya ke sini. Oke, Bapak Ibu. Kemudian di asrama haji dilakukan pemeriksaan ketiga untuk menentukan kelaikan terbang. Misalnya, saya ceritain. Di sini Bapak Ibu kemarin beberapa sudah diminta mengumpulkan dahak. Sudah? Ada yang belum? Yang belum hari ini diminta untuk mengumpulkan dahak ya. Oke. Misal di sini terdeteksi pemeriksaannya bagus, tapi tetangganya Bapak Ibu ada yang kena TBC. Terus ini kan pemeriksaannya anggap tanggal 1 Desember ya Bapak Ibu. Sehat semua nih Bapak Ibu, hasilnya udah keluar tanggal 10 Desember, hasilnya udah keluar. Bapak Ibu sehat semuanya, nggak ada yang tertular TBC, nggak ada yang terkena TBC. Tapi tetangga Bapak Ibu sekalian ada yang punya penyakit TBC, batuk-batuk. Bapak Ibu karena badannya sehat, gemuk, gejala itu nggak muncul dalam waktu 2 bulan, nggak muncul. Pas di asrama haji batuk. Ibu batuk, enggak. Sudah berapa lama? Ya hampir 2 minggu batuknya. Oke, sekarang Ibu periksa dahak. Periksa dahak. Begitu diperiksa hasilnya positif, maaf Ibu nggak boleh berangkat. Kan masih bisa diobati. Tapi khusus penderita TBC boleh berangkat setelah melewati 2-3 bulan pengobatan. Ya jadi wis repot. Benar nggak? Maka itu Bapak Ibu perlu kenal, perlu tahu apa yang harus dilakukan. Jangan sampai itu kejadian. Misalnya kejadian lagi di Danau Udang tidak terdeteksi, sampai di Mekah terdeteksi. Bapak Ibu ada yang batuk, dirujuklah ke rumah sakit Arab Saudi karena dikasih obat nggak sembuh-sembuh. Begitu diperiksa di sana Bapak Ibu TBC, 1 minggu IGD-nya tutup gara-gara Bapak Ibu sendiri. 1 minggu IGD rumah sakit Arab Saudi tutup gara-gara menerima pasien TBC 1 dari Indonesia. Itu kejadian di tahun 2024. Maka sekarang pemeriksaan TBC dilakukan sebulan sekali. Menjelang keberangkatan. Makanya kelakuan jamaah haji yang terdahulu mempengaruhi aturan-aturan yang akan datang. Bapak Ibu harus tahu itu. Dan kemudian nama pemerintah di Indonesia di sana jelek banget Pak Bu. Gila ya orang Indonesia, goblok banget ya. TBC kayak gini aja nggak bisa dideteksi loh, sampai diberangkatkan loh. Dan kalau Bapak Ibu tahu penyakit TBC, kalau Bapak Ibu naik pesawat, turun dari pesawat terdeteksi TBC, 1 pesawat itu dikurung, diperiksa. Sebab apa? Penyakit TBC menular melalui airborne, udara. Bapak Ibu batuk sedikit nyemprot semua kena. Bapak Ibu terbang selama berapa lama? 9 sampai 13 jam. Sudah cukup bagi kuman TBC urak-urak masuk ke badan Bapak Ibu. Ya, oke. Kemudian memastikan bahwa jemaah itu siap dan layak untuk berangkat, dan pada saat itu juga dipastikan kesiapan tugas dari ketua lembu, ketua rombongan. Oke, Bapak Ibu, yuk lanjut. Selama di Arab Saudi, jemaah yang punya penyakit kronis, misalnya penyakit diabetes mellitus, penyakit hipertensi, penyakit jantung yang lolos untuk berangkat, itu harus membawa obat sendiri dari tanah air untuk keperluan selama 1 bulan 20 hari. Kenapa 1 bulan 20 hari? 10 hari menjelang keberangkatan Bapak Ibu kan nggak mungkin kontrol-kontrol ya.
ya kan? Ya. Nah, selama dalam perjalanan dari mulai berangkat sampai pulang berapa lama? 42 hari kurang lebih. Ya, jadi 1 bulan lebih 20 hari obatnya sudah harus ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Ya, loh, kok harus bawa Bu Dokter? Katanya pemerintah Indonesia menyediakan obat di sana. Iya sih, cuma kan tidak khusus obatnya. Sementara Bapak Ibu obatnya khusus karena menderita penyakit yang kronis. Ya, oke. Kemudian yang kedua, pelayanan kesehatan berpusat pada kloter. Tadi saya sudah katakan di dalam satu kloter itu ada 1 orang dokter, itu pasti. Dan mungkin berikutnya hanya ada 1 orang perawat, bukan 2 orang perawat yang membantu dokter. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan 350 orang dilayani oleh 2 orang petugas kesehatan. Kalau Bapak Ibu semua tergantung kepada petugas kesehatan, iya kalau mereka punya waktu untuk melayani Bapak Ibu. Kalau tidak, Bapak Ibu merasa diabaikan. Bapak Ibu yang tidak tahu apa-apa mengenai kesehatan masalah haji, blank pokoknya. Apakah kemudian Bapak Ibu tidak sakit sendiri selama di sana? Sakit apa enggak Bu? Enggak mau ya. Tapi kalau ternyata sakit, petugas kesehatannya cuma 2, kabeh jaluk dilayani, Bapak Ibu tidak bisa mandiri, apa yang terjadi? Saya nemen sakitnya, ya kan? Karena nggak diperiksa, nggak sempat tahu petugasnya saking pakai pasien, ya. Oke. Terus beberapa kloter akan dibawahi oleh 1 sektor. Jadi mungkin 3 atau 5, biasanya 10 sampai 11 kloter itu dalam 1 sektor. Di 1 sektor ada 5 lagi petugas kesehatan yang terdiri dari dokter juga perawat. Ya, itu. Kemudian pelayanan kesehatan juga dilakukan di sektor. Rujukan jemaah haji itu bisa dilakukan di kantor kesehatan haji atau rumah sakit Indonesia yang ada di sana, yang seluruh tenaganya adalah tenaga orang Indonesia, ya, atau di rumah sakit Arab Saudi. Kemudian pada pusat keramaian di Masjidil Haram, kemudian di terminal, ya, terminal bis Salawat, itu ada petugas kesehatan juga yang terdiri dari berbagai bidang. Pastinya ada dokter, ada penerjemah, kemudian ada linjang namanya dari kepolisian dan tentara, itu ada, ya. Kemudian selama dirawat di rumah sakit Indonesia maupun di rumah sakit Arab Saudi enggak ditungguin Bapak Ibu, sendiri. Jadi jangan pernah kemudian bercita-cita pokoknya yang harap mangkat neng kono mati ora apa-apa. Jangan pernah bercita-cita seperti itu. Sebab banyak orang yang karena nafsunya kepengen berangkat, wah ini kono apa-apa. Jangan. Karena ketika kita meninggal di sana ngenes Bapak Ibu. Iya, kalau petugasnya itu bisa berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi, dengan pihak rumah sakit, keluarga pendamping bisa mengikuti jenazah sampai ke pemakaman. Kalau laki-laki, kalau perempuan nggak bisa. Tapi alhamdulillah saya selama di tahun 2019 ada 1 orang jamaah kami yang meninggal. Keluarganya bisa mengikuti dari mulai ngambil di rumah sakit, memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai menguburkan. Dan itu adalah peristiwa langka. Bapak Ibu boleh tanya kepada jemaah-jemaah yang sudah terdahulu, adakah yang keluarganya meninggal di sana bisa mengikuti prosesi dari awal sampai dengan pemakaman? Ada, tapi jarang sekali. Karena itu peristiwa langka. Kenapa saya katakan langka? Tidak semua petugas kesehatan bisa berkomunikasi dengan baik dengan petugas-petugas di sana. Kalau di kita, jamaah meninggal, orang meninggal bisa dimandikan di rumah sakit. Kalau sana tidak. Meninggal di rumah sakit dibawa ke rumah pemandian. Habis dari rumah pemandian dibawa lagi ke Masjidil Haram, disolatkan. Habis dari Masjidil Haram dibawa ke pemakaman. Itu yang terjadi kalau di situ. Nah, mengikuti itu Bapak Ibu jangan dikira seperti sekarang jalan santai begini. Enggak, lari.
mobil kecil itu loh, mobil kecil nggak ada dindingnya itu, otopet. Nah kita jalan ini ikutin dia, susah. Dari mobil kemudian masuk ke tempat pemandian jenazah kayak gitu, sama pakai otopet. Kita lari mengikuti. Begitu selesai di Kerapani, masuk lagi ke mobil, lari lagi mengikuti. Kita kan nggak boleh ngikut naik otopet, yang boleh cuma petugasnya. Bawa ke Masjidil Haram. Begitu sampai di Masjidil Haram, mau disolatkan pakai otopet lagi. Bapak Ibu pernah lihat kan kali ya di TV? Kalau di sini kayak mobil odong-odong itu bu, ya kan? Rame, sana di bawah. Dan keluarga itu lari mengikuti itu. Mereka nggak peduli, mas tunggu mas, aku yang naik, cek mas, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Semuanya cepat. Kok dia harus sedih? Jadi makanya jangan pernah bercita-cita sakit, apalagi meninggal di sana. Gak ada satupun yang tahu kita. Anak juga nggak bisa ngopeni orang tuanya. Tuh, ya, lanjut. Bapak Ibu, setelah kepulangan, kewajiban Bapak Ibu adalah melaporkan kondisi Bapak Ibu kepada petugas kesehatan. Misal nih, pulang batuk, lapor. WA saja, kan punya nomor WA di grup. Ibu saya sudah pulang kondisi saya batuk tapi tidak demam. Ibu saya sudah pulang kondisi saya batuk tapi demam. Ibu saya sudah pulang kondisi saya sehat. Nah, masing-masing kondisi yang Bapak Ibu laporkan itu akan ada penanganannya. Kalau Bapak Ibu kondisinya pulang sehat, tidak ada keluhan apa-apa, kami laporkan ke Kementerian Sehat. Bapak Ibu pulang kondisinya batuk, demam, kami akan cek kesehatannya, penyakit apa yang kira-kira mungkin oleh dari sana dibawa pulang. Dan itu akan kami laporkan kepada kementerian. Kenapa seperti itu? Kondisi jamaah sekarang menentukan kebijakan di tahun berikutnya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian pemantauan dilakukan untuk kondisi-kondisi tertentu seperti tadi yang saya terangkan. Terus kondisi selama pemantauan, jamaah dinyatakan sehat jika selama pemantauan tidak ditemukan gejala penyakit tertentu yang dicurigai terbawa pulang ke tanah air. Kalau ada, maka akan dilakukan pemeriksaan. Ya, macam-macam. Bisa jadi Ebola, bisa jadi SARS, bisa jadi penyakit meningitis, macam-macam. Ya, lanjut. Ya, ini video. Sebentar. Jadi Bapak Ibu, ini kondisi real di tahun 2019. Saya merekam ini di lantai 2. Kalau sekarang Masjidil Haram itu diperluas. Kalau dulunya Masjidil Haram itu adalah di seputar area Ka'bah, itu saja. Tetapi sekarang sudah diperluas, luas sekali Bapak Ibu. Ya, sanggup menampung 2 juta jamaah, itu sangat luas sekali. Kemudian ya Mas, videonya Mas. Menyebut seperti itu Bapak Ibu. Nah kira-kira yang jalannya duyuk-duyuk, sing pakai tongkat, naik ketubruk nih mana dia Bu? Untuk sampai di situ, sampai ke tengah itu luar biasa perjuangannya, luar biasa. Ya, saya di Indonesia sudah termasuk tinggi nih perempuan, nggak pendek-pendek banget saya. Tapi begitu di sana, saya cuma sekeleknya orang luar Bu. Tuh. Kalau tadi kita lihat awalnya masih agak jarang-jarang yang makin jauh dari Ka'bah, tapi makin lama makin rapat itu. Makin rapat coba. Tadi pertama videonya jarang toh, yang di pinggir-pinggir sebelah sini. Tapi makin lama makin rapat itu, coba lihat di bawah. Dan ini bukan siang, malam. Ini sekitar jam 10 malam di sana. Hah? Bukan tawar, habis sholat.
Bapak Ibu kan tahu ya, kalau tawaf itu kan ibadah sunnah, gitu. Orang akan berbondong-bondong melakukan ibadah sunnah sebanyak-banyaknya. Dan beberapa orang kemudian masih bernafsu, saya harus bisa mencium Hajar Aswad, jadi sabun Nabi sholat bisa tawaf begitu. Rupanya betul, ya lanjut. Nah, nih sama. Agak jarang tuh yang pikir-pikir sini. Bentar lagi padat. Ya. Ya kita nonton Bu, sama kayak saya waktu itu nonton. Bapak Ibu bayangkan, orang tawaf seperti itu, kita berniatnya sholat sunnah, ya di pelataran Masjidil Haram. Nggak peduli Bu, kita sholat kalau di Indonesia mah orang sholat nggak ada yang lewat di depannya, ya kan Bu? Kalau di sana nggak peduli, karena kita lagi sujud juga kepala kita diinjak Bu sama orang. Itu kondisi yang sangat-sangat real, ya. Ini saya rekam ketika saya mau turun tangga. Padatnya luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu, karena itu setelah mendengarkan cerita saya tadi, kami berharap di sini ada kesepakatan antara kita, antara Bapak Ibu dengan kami. Kira-kira kapan atau bersediakah Bapak Ibu dilakukan pembinaan manasik kesehatan haji? Satu. Kalau bersedia, Bapak Ibu maunya berapa lama sekali? Karena kami harus menyesuaikan. Bapak Ibu bilang, Bu dokter sekali saja. Oke. Semua materi saya kebut dalam 2 jam. Mau ngerti gak ngerti, yang penting saya udah menyampaikan. Tapi kalau misalnya Bu dokter tiap hari, siap, saya nyariin banyak cerita masalah itu. Jadi tergantung Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian yang kedua, lama pelaksanaan. Kami tahu Bapak Ibu juga bekerja, kami tahu Bapak Ibu juga punya kesibukan, sehingga berapa lama pelaksanaan itu harus dilaksanakan. Contoh, Bu dokter, kami sepakat untuk pembinaan kesehatan haji dilakukan hari Sabtu, 1 kali pertemuan lamanya 2 jam saja. Oke. Tapi sepakat, kalau kami undang jam 8 semua sudah harus hadir. Karena jam 10 kita sudah harus selesai. Bapak Ibu masih punya kegiatan. Tuh, contoh ya. Kemudian kesepakatan sama pelaksanaan. Misal, ini adat. Kayaknya kalau ada pertemuan gak ada ubah rampainya itu gimana gitu loh. Ya Bapak Ibu, datang duduk, cuma duduk aja, gak ada nyamian. Nah, kalau Bu dokter, karena memang tidak ada pendanaan khusus untuk itu, ya, oke, duduk manis tanpa nyamian, kami sepakat, siap laksanakan. Tapi misal Bu dokter pakai nyamian lah, Pak, kami terus terang. Di pemerintah tidak dianggarkan untuk pembinaan, tapi wajib untuk dilakukan. Maka kami menawarkan, monggo Bapak Ibu modelnya mau seperti apa? Mau sanggup sendiri-sendiri, setuju. Bu dokter kami beli, tapi diwakili Bu dokter. Harganya sak minumnya 10.000. Berarti Bapak Ibu setiap datang 10.000 minum teh dapat nyamian. Nanti monggo bentuknya mau seperti apa? Mau ada dari Bapak Ibu yang membelanjakan, kami sangat setuju. Mau diserahkan kepada Mbak Pipin dan Mbak Yuni, silakan, bismillah, insya Allah kami amanah. Dana yang kami pakai untuk Bapak Ibu hari ini adalah sisa dari dana jamaah haji yang dulu, yang saya sudah minta izin kepada beliau-beliau untuk memanfaatkan dana ini untuk pertemuan yang akan datang. Beliau setuju, beliau ikhlas. Oke.
Tuh. Terus latihan kebugaran, Bapak Ibu, ibadah haji adalah ibadah fisik. Tadi Bapak Ibu lihat begitu effortnya, begitu perjuangannya untuk melakukan tawaf dan sa'i itu butuh ketahanan fisik. Nah, kapan mau dilakukan, bentuknya seperti apa, kita sepakati. Okay. Kemudian pemilihan perangkat kelas. Saya menganggap ini kelas Bapak Ibu sekalian. Jadi harus ada yang mengkoordinir Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kami yang mengkoordinir, itu kesannya kami yang membutuhkan. Bukan kami katakan kami tidak butuh Bapak Ibu, bukan. Tetapi manfaat ini lebih besar jatuh kepada Bapak Ibu sekalian. Kami menginginkan Bapak Ibu aktif, mengkoordinir teman-temannya, siapapun bisa datang ke sini. Kami tidak memungut biaya. Tidak hanya dari puskesmas 1, tidak hanya dari puskesmas 2, dari kecamatan mana yang tertarik, yang mau ikut, pengen tahu, monggo silahkan. Kami tidak membatasi. Semuanya kami serahkan kepada keputusan Bapak Ibu sekalian. Saya hanya bercerita bahwa pelaksanaan ibadah haji itu sangat-sangat butuh persiapan pengetahuan apapun. Pengetahuan kewilayahan, pengetahuan tentang kesehatan Bapak Ibu sekalian, pengetahuan tentang manasik ibadahnya gitu. Itu sangat penting. Maka di sini pengetahuan tentang kesehatan selama pelaksanaan ibadah haji akan kami ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian. Itu sebagai pengantar dari saya. Selanjutnya nanti akan diterangkan oleh Mas Dr. Samudra hasil pemeriksaan Bapak Ibu sekalian. Sudah dapat semua Bapak Ibu? Belum. Belum? Mbak Bibi belum dibagikan kah? Belum. Mbak Yuni, AC-nya kenapa cuma satu yang nyala? Pantes kayaknya aku udah sumuk-sumuk orang ya. Sini. Begitu Bapak Ibu? Ya, sambil menunggu hasilnya dibagikan, Mbak Ji. Bisa kan? Ya. Sambil menunggu hasilnya dibagikan, yang sudah punya hasil dibaca di depi. Mas dokter mau menerangkan, ya. Kemudian sebelumnya saya mau izin Bapak Ibu sekalian, ya. Hasil pemeriksaan kesehatan seseorang sifatnya adalah rahasia pribadi. Karena itu kami tidak akan menyebut nilai, misalnya ini saya bacain Dwi Agustini, ada hadir orangnya? Hadir. Nah, saya tidak akan bilang Dwi Agustini kolesterolnya jumlahnya 5.000, enggak. Saya hanya akan membacakan nilai yang normal, lalu titik nilainya Bapak Ibu sekalian. Kalau range-nya lebih dari normal, kurang dari normal, jika Bapak Ibu bersedia untuk membuka di sini, bertanya dengan pertanyaan terbuka, kami tidak masalah. Tapi andai Bapak Ibu menganggap ini privasi, saya akan ketemu dokter langsung, kami juga tidak masalah. Jadi kami hanya membacakan nilai normal. Nanti Bapak Ibu lihat hasilnya Bapak Ibu berapa. Ya, kalau merasa konsultasi terbuka seperti ini supaya teman-temannya tahu dan punya pengalaman, bagi yang bersangkutan nggak masalah, kami pun oke. Tapi kalau kemudian bagi yang bersangkutan, oh ini privasi, ini pribadi, saya hanya berkonsultasi langsung, kita juga tidak ada masalah. Ya, Bapak Ibu, begitu? Oke. Yuk, monggo Mas Samudra. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Priyananda Dwi Samudra, biasanya dipanggilnya Samudra. Ibu-ibu, salam kenal dari saya. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Semoga pertemuan pada hari ini jadi ya salah satu ladang pahala buat kita semua. Karena kalau misalkan kita sehat, ibadah kita juga lancar buat di sananya. Sebelumnya udah dipegang semuanya. Apa masih ada yang dibagiinnya sama ibu pipitnya? Ibu belum ada. Bentar. Iya, Pak. Ya, sambil menunggu
semuanya dibagikan, jadi biar kita sama-sama. Terus kalau misalkan yang udah dibagikan, dibaca dan dilihat terlebih dahulu, setidaknya kita itu kenal terlebih dahulu apa yang kita bakal pelajari, seperti itu. Sebelumnya ada yang pernah tes kesehatan nggak sebelum sekarang? Atau buat daftar apa, atau ada keperluan apa, atau cek medis biasa kayak gitu? Udah, ada yang udah pernah pengalaman, ada yang baru pernah lihat seperti ini ya kayak gitu. Jadi mungkin semua kalau misalkan cek kesehatan ratanya sama, yang dilihatnya itu seperti ini, kecuali mungkin ada keluhan yang lain, terus dikasih rujukan dari dokter buat minta cek tersebut gitu. Cuma ini kan cek keseluruhan, jadi biar screening, biar ibu sama bapak itu ada kesiapan buat kesehatan. Menurut bapak dan ibu di sini penting nggak cek kesehatan sebelum berangkat ini? Iya, menurut saya sangat penting karena tahu sendiri tadi dibagikan oleh pengalaman dari dokter Yos. Selama di sana itu nggak mungkin kita kayak di Indonesia ibadahnya seperti apa kayak gitu. Tadi bisa lihat sendiri kan yang namanya fisik, terus kesehatan itu sangat penting kayak gitu. Lebih penting daripada uang mungkin ya kalau misalkan lagi di sana. Karena kita ke sana kan niatnya itu buat ibadah kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak sehat di sana juga ibadahnya kurang lancar, nanti nggak bagus ya. Sebelum udah pegang semua ya berarti ya. Ya, di sini kita akan mempelajari hasil kesehatannya. Karena apa? Karena kita itu harus paham tentang tubuh kita sendiri gitu. Sebelum mengenalin yang lain, ya kita harus tahu sendiri gitu. Kesehatan buat diri kita sendiri itu seperti apa sih kayak gitu. Dalam level apa sih kesiapan kita buat kesana kayak gitu kan? Di sini yang tadi Dr. Yos sebutin ini adalah rahasia medis. Dalam artian orang lain itu sebenarnya tidak boleh tahu kecuali ada keluarga sama orang medis atau dokter atau perawat yang mengetahui hasil nilainya kayak gitu kan. Nanti kalau misalkan makan gara-gara ini rahasia medis, tolong kalau misalkan ada yang nilainya menurut di data ini kayak ada kelebihan atau kekurangan kayak seperti itu nggak normal, tolong tanyakan nggak apa-apa. Bisa di forum ini atau bisa di setelah kegiatan ini bisa seperti itu. Sebelumnya dilihat di sini ada nama hematologi. Ada ketemu Bu di pojok kanan atas biasanya ada. Terus di kolom atas itu ada hematologi, ada hasil sama nilai normal. Kelihatan nggak? Ya kayak gitu. Jadi ini tuh adalah hematologi, itu jenis pemeriksaannya. Pemeriksaan dalam darahnya itu apa, terus hasilnya itu seperti itu, terus yang namanya nilai normal itu nilai rujukan. Nilai yang seharusnya itu ya sewajarnya seperti itu. Kalau misalkan ada yang kurang, ada yang lebih, bisa kita diskusikan nanti kayak gitu. Nah nanti ada nilai rujukan itu dibagi menjadi dua. Ada yang laki-laki sama perempuan. Karena kan laki-laki sama perempuan itu sangat beda kayak gitu. Dalam artian kayak dalam tubuhnya itu beda, terus nutrisinya juga beda, daya tahannya juga beda, fisiknya beda dan sebagainya. Jadi nggak bisa kita samaratakan kecuali emang ada nilai-nilai tertentu yang sama seperti itu yang dianggapnya sama. Di sini ada hemoglobin. Kebaca nggak Bu? Di sini ada hemoglobin. Ya, nanti bisa dibaca hasilnya itu berapa kayak gitu. Nah, hemoglobin itu kalau laki-laki kan 13 sampai 17 nilai normalnya. Kalau perempuan itu 11 sampai 15. Nah, bisa dilihat di situ. Penting nggak kita tahu hemoglobin? Itu sangat penting karena apa? Itu adalah salah satu sel darah merah yang buat tubuh kita itu sangat membutuhkan kayak gitu. Kalau misalkan ibu nilainya itu kurang dari 9 atau laki-lakinya itu kurang juga dari 9 atau 10 seperti itu, nanti nggak bisa naik pesawat ibu kayak gitu. Pernah dengar penyakit anemia nggak?
Nggak pernah. Ya, biasanya itu gejalanya kayak pusing, lemes, pucat kayak gitu. Nah, itu biasanya hemoglobinnya itu turun seperti itu. Jadi di sini kan masih banyak waktu nih. Sekitar berapa bulan lagi berarti berangkatnya Ibu? Mei, Pak. Bulan Mei. Ya sekitar 5 bulan ya, 4 bulan sampai 5 bulanan ya. Nah itu tadi yang dokter Yus katakan itu masih butuh persiapan dan biar kita itu bisa berangkat bareng-bareng terus bisa lancar di sana ibadahnya, jadi harus prepare semuanya dari kesehatan secara mental dan sebagainya. Terus yang kedua itu ada leukosit yang kolom kedua. Bisa dilihat di situ ada nilai normal itu 3 sampai 10. Kalau misalkan buat laki-laki 10.000 sampai 3.000 sampai 10.000. Kalau perempuan itu 3 sampai 11.000. Nah, kalau misalkan ada yang lebih dari itu nilainya tandanya apa enggak? Ada yang tahu nggak tandanya apa Ibu? Pernah dengar nggak? Leukosit. Jadi leukosit itu dia itu yang memberitahu tubuh kita bahwa ada infeksi apa tidak. Kalau misalkan ibu sama bapak ada infeksi, misalkan ada demam tinggi nih, seperti itu. Leukositnya itu lebih dari 11. Nah itu biasanya di dalam darah kitanya itu ada namanya bakteri, seperti itu. Makanya sebelum berangkat ke sana kita obatin dulu kayak gitu bakteri dalam tubuhnya, kayak gitu ya. Terus ada laju endap darah di sini. Nah normalnya kan kalau misalkan laki-laki kan 0 sampai 10 gitu. Kalau perempuan 0 sampai 20. Laju endap darah ini perannya itu sangat penting. Dalam artian apa? Kalau misalkan kita cek darah, posisi lagi nggak enak badan seperti itu, ini menandakan kalau misalkan tubuh kita tuh lagi ada peradangan apa tidak. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan laju endap darah itu buat tubuh kita itu dilihat apakah ada peradangan apa tidak kayak gitu. Jadi setiap tubuh itu diciptakan sama Gusti Allah itu setiap ada kelainan atau ada gangguan itu mempunyai alarm kayak gitu. Kalau misalkan contohnya kayak motor nih, diibaratkan motor metik misalkan, kok tiba-tiba knalpotnya itu keluar asap banyak kayak gitu. Nah itu namanya alarm. Nah tubuh kita itu sepertinya sama seperti itu. Cuma ya namanya manusia sama kendaraan kan beda gitu. Nah masing-masing begitu ada kelainan itu pasti ada simptom. Simptom itu kayak gejala yang muncul. Kayak ibu lagi flu, bersin-bersih. Itu salah satu imun. Itu juga bersin-bersih kayak gitu tuh salah satu tubuh buat mengeluarkan si virusnya sepertinya itu. Nah terus di sini ada itu jenis leukosit sebenarnya ada eosinofil, basofil, neurofil, segmen, neutrofil batang. Yang di strip tuh ada limfosit, monosit. Nah ini itu salah satu jenis kalau misalkan ada infeksi atau apa di dalamnya itu terbaca itu apakah infeksinya itu ada bakteri atau virus seperti itu. Tapi nggak terlalu signifikan sebenarnya kalau gitu. Terus ada eritrosit di sini. Biasanya kalau misalkan eritrosit itu nilai normalnya kan ada 4 sampai 5 kayak gitu. Kalau misalkan laki-laki ya, kalau perempuan itu 3,8 sampai 5,2. Fungsinya dari eritrosit sendiri itu apa? Sangat penting bagi tubuh ini. Jadi fungsinya itu buat mengangkut oksigen ke paru-paru dalam darah kayak gitu. Jadi kalau misalkan eritrositnya dia turun, ya nanti paru-parunya itu tidak tersuplai dengan baik darahnya. Jadi nanti tubuh kita kekurangan oksigen karena yang ngangkutnya itu si eritrosit tersebut kayak gitu. Jadi sangat-sangat penting. Nah, terus di sini ada MCV, MCH sama MCHC. Ini jenis-jenis kelainan pada anemia biasanya. Kalau misalkan nanti HB-nya itu turun, nanti ada deteksi lagi nih di MCV, MCH sama MCHC di sini. Nanti bisa dilihat di situ bahwa anemianya itu kekurangan apa kayak gitu. Apakah zat besi, kekurangan sayur kah, atau kekurangan daging kah, atau emang anemia ini dari dulu seperti itu. Nah, terus ada hematokrit di sini juga. Nilai normalnya kan ada 40 sampai 52% kalau laki-laki. Kalau perempuan kan 35 sampai 47% seperti itu. Terus golongan darah. Nah,
Masing-masing di sini sebelum cek kesehatan udah pernah tahu belum golongan darahnya itu apa? Sudah, alhamdulillah. Sama nggak kayak di sini? Sama. Iya, kalau misalkan ada perubahan atau apa nanti bisa diskusikan kayak gitu, karena golongan darah itu nggak mungkin berubah dari kecil sampai udah dewasa meskipun udah punya anak dan sebagainya, karena emang itu bawaan dari lahirnya kayak gitu. Terus sangat penting golongan darah mengetahui kalau misalkan di suatu waktu di sana kalau misalkan ada orang yang butuh transfusi kayak gitu atau keluarganya kayak kekurangan darah kayak gitu, kan bisa tahu golongan darahnya kayak gitu apa ya. Terus di sini ada urinalisa. Nah di sini kemarin berarti dicek semua urinnya ya. Iya, jadi di sini ada tahu udah tahu semua kayak di diperiksa itu kayak warnanya warnanya kan kayak kuning muda sama kuning tua. Ada yang pernah pipisnya seperti teh nggak warnanya? Kayak gelap kayak gitu. Belum, jangan pernah, bukan belum ya. Semoga nggak pernah kayak gitu, karena itu warna pun itu menentukan kesehatan kita ibu-ibu bapak. Jadi kalau misalkan apakah urinnya itu dia jernih, apa warnanya dia keruh atau kuning enggak, atau warna merah kah kuningnya seperti itu. Jadi itu namanya sama-sama kayak dia tubuh kita tuh ngasih tahu bahwa pas kita urinnya keluar itu ada gejala yang lain nih kayak gitu, apakah ada kelainan nih kayak gitu. Kalau misalkan warna sama kekeruhannya itu nggak normal kayak gitu. Terus di sini ada berat jenis juga. Berat jenis di sini tuh ada nilainya kan ada 1000 sampai 1500. Ya, jadi di sini juga kalau misalkan warna urin itu sangat-sangat menentukan. Kan nanti di sini aktivitasnya kan kita ya sehari-harinya normal seperti itu. Suatu saat nanti kalau misalkan di Mekah di sana kan kita kan bakal kayak tiap hari jalan kaki terus, lari-lari kayak gitu. Jadi warna urin itu dia penting banget apakah kita tuh dehidrasi apa tidak. Seperti itu. Kalau misalkan nanti dehidrasi ya biasanya yang kuningnya sangat-sangat pekat kayak gitu. Kalau misalkan nanti warnanya jernih banget kayak misalkan kayak warna air biasa normal kayak gitu, ya itu biasanya pipisnya tuh terlalu minumnya terlalu banyak kayak gitu. Ya, jadi yang normalnya kuning muda sampai kuning agak tua biasanya seperti itu. Nah, terus pH di sini tuh tentang keasaman. Nah, ini sangat-sangat penting buat tubuh kita karena kalau misalkan di sini pH-nya juga nggak normal, nanti ada gangguan yang lain seperti itu. Terus ada blood di sini tuh ada darah apa tidak. Nah, normalnya kan nggak ada darahnya seperti itu. Terus ada protein apa tidak. Kalau misalkan protein biasanya kan harusnya kan tidak ada gitu. Maka kalau misalkan dideteksi di sini ada ya berarti ada salah satunya yang ada gangguan tidak normal kayak gitu biasanya. Terus ada leukosit. Yang tadi saya jelasin, kalau misalkan leukosit itu menggambarin apa, Pak? Ya, kalau yang tadi saya jelasin, kalau misalkan leukosit itu ada infeksi bakteri. Nah, bakteri juga bukan cuma ada di darah, tapi dia juga bisa ada di urin seperti itu. Nah, makanya bisa dideteksi dari sini. Terus ada nitrit, nih ada glukosa, terus ada keton. Nah, ini sama yang sangat penting itu keton biasanya. Nanti keton juga dia mempengaruhi buat kesehatan dari ginjal kita. Kalau misalkan ada ketonnya berarti itu ginjal kita ada bermasalah kayak gitu. Pernah dengar nggak kalau misalkan orang yang kena diabetes terus ketonnya itu dia tinggi kayak gitu? Pernah dengar nggak? Belum pernah ya, mungkin semoga jangan pernah ngalamin kayak gitu karena keton juga termasuknya yang tadi yang ngaruh juga ke pH dia asamnya seperti apa kayak gitu. Terus ada bilirubin sama urobilinogen. Nah, normalnya itu kalau bilirubin kan dia negatif, terus kalau misalkan urobilinogen dia normalnya hasilnya itu normal kayak gitu. Terus ada sedimen yang tadi, sedimennya termasuknya mirip kayak leukosit, eritrosit, epitel, terus kayak silter sama kristal. Nah, itu tuh masing-masing nanti di urinnya tuh di kayak di bawah mikroskop itu dilihat seperti itu. Apakah bentukannya itu seperti apa nanti? Kalau misalkan ada kristalnya
kah seperti itu, karena kristal di sini kan bisa mempengaruhi kayak ada batu di ginjalnya kayak gitu ya. Terus kita masuk ke kolom yang ketiga. Di sini ada di klinik ada kebaca nggak, ada glukosa sewaktu, glukosa puasa kayak gitu ibu. Di sebelah kanan atas kayak gitu. Nah di sini ada glukosa sewaktu. Glukosa sewaktu itu dalam artian ibu sama bapak datang ke puskesmas yang paginya udah sarapan, paginya udah makan ketoprak lah atau empal atau apa kayak gitu. Nah terus dicek tuh gula darahnya dalam sewaktu. Yang sewaktu itu berarti saat ini pas udah makan kayak gitu. Nah normalnya itu 70 sampai 150 kayak gitu. Nah kalau misalkan di atas itu ya berarti ada kenaikan gula darah sewaktu. Berarti nanti diobservasi lagi lebih lanjut yang namanya ada glukosa darah puasa. Yang ini mah kebalikannya yang tadi. Kalau tadi kan udah makan, udah minum seperti itu. Nah kalau misalkan yang glukosa darah puasa ini wajibnya tuh jangan makan dulu, gitu. Apalagi yang makan yang manis-manis, nasi seperti itu, karena kalau misalkan karbohidrat kan nanti bakal jadi gula gitu di dalam darahnya seperti itu. Terus ada glukosa 2 jam. Nah puasa di sini. Nah jadi ini tuh cara ngetesnya kan kemarin gimana, pernah tahu nggak yang disuruh makan dulu terus didiemin setelah 2 jam ya, terus dites ya seperti itu. Nah itu hasilnya normalnya itu di bawah 120. Kalau misalkan lebih dari 120 tandanya apa berarti ibu? Ada yang tahu nggak? Ya jadi kalau misalkan ini glukosa 2 jamnya dia itu tinggi setelah makan, ya berarti tubuh kita itu respon ke karbohidratnya itu ada masalah seperti itu. Makanya kalau misalkan dipelajarin secara lanjut, jadi tubuh kita itu mencerna makanan itu masing-masing kayak gitu. Kenapa sih gula darahnya itu dia selalu tinggi kayak gitu? Kalau enggak, kalau misalkan di sini ada yang pernah punya riwayat gula darah tinggi atau diabetes mellitus, penyebabnya udah pernah tahu belum apa kayak gitu? Iya, bukan berarti kita minum gula pasir terus jadi tinggi gula dalam darahnya, enggak. Tapi kalau misalkan gula darah tinggi itu karena kita itu ada kelainan di insulinnya. Insulin tugasnya apa, tahu nggak Bu? Jadi insulin itu tugasnya itu buat ngangkut si gula itu dari dalam darah. Normalnya orang makan masuk dalam perut, diproses, disaring di usus, ditarik gulanya kayak gitu. Karena kan tadi kan dari nasi jadi karbo dipecah lagi jadi gula seperti itu. Nanti harusnya itu dia ngedar dalam darah terus diangkut sama insulin kayak gitu. Insulin itu ibaratnya kayak ojek kita kayak gitu. Jadi mengantarkan ke tujuannya. Tujuannya apa? Ya ke motor, ke lemak seperti itu. Tubuh kita biar kita kalau misalkan nggak makan kan kita lemes, ya kan? Nah, jadi biar nggak lemes itu kita butuh gula sebenarnya buat nutrisi kita. Terus ada di sini ada kolesterol. Ada yang pernah riwayatnya tinggi nggak kolesterolnya? Kolesterol biasanya. Iya, ibu makan apa kalau misalkan kolesterolnya tinggi? Makan banyak. Bakso ya, kadang-kadang bakso seperti itu. Jadi ini tuh kolesterol yang biasanya nilai normalnya itu di bawah 200 kayak gitu. Nah kolesterol di sini itu 72, paling tinggi segitu berarti ya. Semoga sekarang turun ya Bu ya. Nah karena kolesterol itu sangat penting. Kalau misalkan sebenarnya di tubuh kita itu harus ada kolesterol kayak gitu, tapi nggak boleh lebih nilainya kayak gitu, karena emang buat lemak kita buat energi juga kayak gitu. Terus ada trigliserida di sini termasuk sama-sama cek buat tadi buat salah satu buat lemak juga sebenarnya trigliserida.
nilai normalnya itu 70 sampai 140 nih di sini. Nah, di sini ada nggak yang lebih tinggi daripada itu? Bapak berarti ada seperti itu. Gak apa-apa, yang penting kita nanti diobatin sampai pas udah mau berangkat sekira normal semua, badannya enteng kayak gitu ya. Terus ada HDL kolesterol. Nah, normalnya itu 30 sampai 64 nih kalau laki-laki, kalau perempuan itu 34 sampai 87. Di sini kalau misalkan HDL kolesterol ini lebih bagus naik apa lebih bagus turun? Ya? Turun? Ya, Pas-pasan lah, pas-pasan. naik. Ya, kalau misalkan HDL itu bagusnya tuh naik kayak gitu. Minimal itu lebih dari 40. Ya tadi yang normalnya di sini kan 30 sampai 64. Jadi HDL itu termasuk yang lemak baiknya. Ya, jadi yang buat memerangi si lemak jahat itu si HDL tersebut. Seperti itu. Kalau di buah apa namanya? Yang mengandung HDL yang tinggi. Pernah tahu nggak? Pernah dengar nggak kalau misalkan kita makan buah tapi dia sebenarnya lemak kayak gitu? Jadinya termasuknya itu alpukat. Ya, ibu kita yang benar alpukat itu mengandung HDL yang bagus sebenarnya. Terus ada LDL nih, kolesterol. LDL-nya itu kurang dari 130. Nah, bagusnya naik apa turunnya LDL nih berarti? Turun kayak gitu. Karena LDL itu kebalikan dari si HDL-nya. Jadi dia itu yang lemak jahatnya kayak gitu. Terus ada urin asid. Nah, di sini tuh yang tadi sebenarnya kayak mirip ke pH juga dia kayak gitu. Harusnya kan dia kurang dari 7, kalau perempuan itu kurang dari 5,5. Terus ada kreatinin nih, kreatinin itu normalnya itu 0,45 sampai 1,10. Jadi ini juga sama-sama sinyal ke kelainan dalam ginjal. Kalau misalkan ureum sama kreatinin kita itu dia itu meningkat, itu berarti ginjalnya itu ada kelainan atau rusak seperti gangguan gitu. Terus ada urea nih, di sini ada 10 sampai 50 nilai normalnya. Nah, urea itu kayak kadar urea dalam urinnya sebenarnya. Kalau iya sisa. Iya, jadi kalau misalkan dalam darah itu fungsi ginjal itu ada yang tahu nggak? Menyaring darah tuh. Ya? Menyaring darah. Ya, menyaring, benar Bapak. Jadi fungsi ginjal itu adalah menyaring darah. Nah, ketika darah kita disaring, dipilih apakah kita itu bakal dibuang melalui urin atau emang buat disirkulasi lagi ke dalam tubuh kita seperti itu. Nah, si urea itu adalah sisa dari si protein, hasil saringannya kayak gitu. Kalau misalkan dia ureanya tinggi ya berarti kayak gitu, sampahnya kayak itu. Karena tugasnya dari ginjal tadi adalah untuk menyaringnya. Ya, makanya kalau misalkan gula darahnya tinggi terus menerus, tensinya tinggi terus menerus, yang rusak apa? Ginjal. Karena ginjal itu fungsinya buat menyaring kayak gitu. Ya kita aja kalau misalkan mau masak atau apa, itu saring yang sering dipakai kan jadinya kan rusak seperti itu. Menambahkan ya Mas Dr. Samudra. Jadi Ibu, Bapak, ureum atau urea itu adalah sisa. Ya. Bapak Ibu makan daging, Bapak Ibu makan tempe, makan ikan, ayam. Itu diolah untuk menghasilkan tenaga, untuk menghasilkan otot. Nah, sisa dari olahan itu dikenal dalam bahasa kimiawinya adalah urea, ureum. Karena itu barang sisa, dibuang harusnya. Tapi ketika ginjalnya bermasalah, ketika fungsi jantungnya bermasalah, maka proses pembuangan itu gak sempurna, masih menyisakan dalam jumlah yang banyak di dalam tubuh kita. Ya, sebenarnya sisa daripada urea itu masih bisa dimanfaatkan lagi oleh tubuh kita. Itu luar biasa.